Hai guys, balik lagi sama aku Apriani Aulia. Di video ini aku akan membahas tentang tips mengatur keuangan ala anak kos selama masa pandemi. Penasaran apa aja yang akan aku bahas? Jangan di skip ya videonya. Masa pandemi seperti sekarang ini adalah masa-masa yang paling sulit buat kita semua. Gak cuma anak kos, tapi untuk semua manusia. Oleh karena itu, kita sebagai anak kos wajib untuk meminimalisir atau meminus keuangan dan pengeluaran kita dengan semaksimal mungkin dan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Nah, kali ini aku akan membagi tips yang udah aku lakukan selama ini. Awal menjadi anak kos itu memang kelihatannya asik. Asik karena kita bisa megang uang banyak, terus kita bisa membeli apapun sesuka hati kita. Tapi perlu kalian ketahui, masa tersulit ialah masa menjadi anak kos. Kenapa? Karena kita harus melakukan segala sesuatunya serba sendiri, mengatur keuangan sendiri, dan melakukan segala aktivitas secara sendiri. Dan gak ada tuh ngedenger omelan-omelan dari ibu ataupun bapak. Nah, untuk itu, yang pertama kali yang harus kalian lakukan ialah membuat daftar list belanja. Yang pertama itu membuat list belanjaan. Tujuannya di sini untuk menghindari kita kalap dalam berbelanja dan mengurangi kita untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Jadi gunanya list belanjaan itu ya untuk kita tahu barang mana yang kita butuhin dan barang mana yang tidak kita butuhin. Nah, aku sendiri belanja itu dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama awal bulan dan sesi yang kedua itu pertengahan bulan. Sesi awal bulan itu biasanya aku belanja kebutuhan seperti sabun, terus perlengkapan cuci, terus perlengkapan setrika gitu. Nah, kalau untuk yang pertengahan bulan atau mingguan itu meliputi sayur mayur, bumbu dapur, dan yang lain-lain. Karena aku tinggal di kos dan tidak memiliki kulkas, kalau aku bicara bulanan, dan itu justru buat aku rugi. Kenapa? Karena otomatis sayuran yang aku beli tidak tahan lama dan itu akan membuang-buang uang karena akan busuk sebelum kita masak. Ini khusus buat yang masak sendiri ya. Kalau kalian makan di warteg atau di rumah makan Padang, kalian gak perlu belanja sayur-sayuran, cukup yang kalian butuhkan saja.
Yang kedua yaitu jangan tertarik dengan buy one get one. Kenapa? Kadang di supermarket atau swalayan buy one get one-nya itu bisa jadi barang-barang yang tidak kita butuhkan. Misal sabun cuci motor. Nah, kita kan anak kos, nggak punya motor pula, ngapain kita beli sabun cuci motor ya kan? Jadi daripada kita beli sabun cuci motor yang buy one get one atau yang lain-lain yang nggak kita butuhkan, mending beli yang kita butuhkan. Boleh beli buy one get one, tapi ingat yang kita butuhkan dan yang bakal kita pakai. Misal tisu sering ya buy one get one. Nah, tisu tuh kan kalau aku sendiri tuh menjadi kebutuhan ya, karena aku tuh nggak punya lap dapur aku tuh dikit, cuman satu, dan tisu itu sangat membantu menurut aku. Terus lotion juga termasuk yang buy one get one kadang. Nah, itu boleh tuh diambil karena kita pasti akan pakai. Dan sekali lagi, cermatlah dalam memilih. Yang ketiga yaitu masak sendiri makanan yang ingin kita makan. Banyak plus minus yang kita dapatkan saat kita masak sendiri. Plusnya itu yang pertama, kita lebih menguasai bumbu-bumbu dapur. Yang kedua, kita jadi tahu perbedaan antara kita masak sendiri dengan kita beli di luar. Yang keempat, kita bisa lebih menjaga kehigienisan dan kebersihan untuk makanan kita. Dan yang pastinya lebih hemat ya. Dan minusnya ya kita capek, kayak gitu sih menurut aku. Dan selain itu kita juga bisa memastikan kebersihan dan kehigienisan dari makanan yang ingin kita makan. Dan pastinya jauh lebih hemat ya, karena bahan mentah itu jauh lebih murah dan bisa kita masak berulang-ulang. Masak sendiri juga kita bisa mengatur semuanya sesuai selera kita. Misal kalian gak suka manis, kalian sukanya pedas, kalian bisa buat rasa sesuka hati kalian. Dan kalian juga bisa menambahkan dan berkreasi. Intinya kalau misalnya kita masak sendiri tuh kita jadi lebih pinter lah memacam-macamin makanan. Dari yang kan kita nggak mungkin ya satu minggu masaknya sayur A terusan, yang ada kita bosen kan. Nah, pasti pengen ganti-ganti sayur kayak gitu. Terus boleh makan di luar, tapi kurangin dan jangan terlalu sering, karena itu nggak baik. Nggak baiknya itu buat kalian dan buat kesehatan, dan buat kesehatan dompet kalian. Yang keempat adalah membawa air minum sendiri. Kenapa kita harus membawa air minum sendiri? Tujuannya satu, untuk berhemat. Dan buat kalian yang mungkin di sini ada ya yang nggak bisa minum air kemasan atau air mineral seperti aku tuh biasa bawa botol kecil. Gak penting ukuran berapa, yang penting bisa cukup untuk nampung air dan bisa dibawa kemana aja. Dan gak penting mereknya apa, intinya bisa nampung air.